Harapan Anda apa? Saudara, ingin kembali mendapat akan arahan kita atau- saksikan. Ini sidang sudah dimulai kembali di ruang sidang utama untuk agenda pemeriksaan Arif Rahman Arifin sebagai terdakwa. Tindakannya, kalau harapan bawahan kepada pimpinan tuh melapor seperti itu. Oke, Anda yakin bukannya ingin melapor kepada Verdi Sambo langsung jadi ya? Tadi sudah yakin ya? Iya, tidak. Oke, kemudian dalam kegiatan selanjutnya itu tadi saya sebutkan, saya mencatat ada otopsi, kemudian ke Polres Selatan, olah TKP, menonton, melapor, sampai meneruskan perintah itu ketika Anda diperintahkan untuk memusnahkan kopi. Itu dari rangkaian itu tanggal 8 sampai tanggal 14 ini yang mana? Apakah Anda mengingat yang mana yang bukan perintah? Karena dari tadi Anda selalu mengatakan diperintah. Iya. Ada gak yang tidak diperintah? Semua kegiatan mulai tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, dan kembali tanggal 12 ke sini, tanggal 13, itu semuanya perintah dari pimpinan saya. Pimpinan satu tingkat di atas Anda langsung atau pimpinan yang mana nih? Pimpinan langsung banyak. yang berwenang. Ada Sestro, ada Pak Agus, ada Pak Hendra, ada Pak Denny, termasuk Pak Verdi. Semuanya masih, waktu itu masih aktif, masih memegang jabatan full. Oke, berarti seperti perintah Pak Verdi itu ada di yang menghapus itu ya, yang paling terakhir? Paling terakhir, tanggal 13. Yang sebelum-sebelumnya, sebelum Anda menonton, adakah perintah Pak Verdi langsung? Yang melewat Pak Cuk itu yang katanya menonton. Oh, Anda selalu merepresentasikan perintah yang melalui Cu itu adalah perintah Pak Verdi? Iya, perintah dari Pak PFS. Oke. Berarti yang lainnya selalu menjadi atasan birokrasi Anda ya, hubungan birokrasi? Iya, semuanya atas perintah. Oke, tadi melanjutkan pertanyaan jaksa penuntut umum mengenai penyesalan. Tadi Anda jawab penyesalan itu Anda menyesal atasan Anda tidak bertanggung jawab. Yang ditanyakan, adakah penyesalan pribadi dalam diri Anda? Ya, pribadi saya menyesal terlalu percaya dan loyal terhadap pimpinan saya. Maksudnya gimana nih, menyesal karena terlalu loyal? Ya, terlalu loyal dan terlalu percaya. Apa saja perintah pimpinan, saya menganggapnya itu benar. Itu bukannya hal yang positif ya? Mungkin ke depannya karena saya terus terang selalu banyak berpikir positif dibandingkan berpikir negatif ya. Dan ternyata setelah pengalaman ini saya berpikir juga ternyata negative thinking itu perlu juga ditanamkan. Karena melihat apa yang sudah saya alami dalam periode Juli sampai dengan hari ini. Oke, saudara terdakwa ini orang tuanya polisi juga ya? Iya. Berarti Anda sudah dari kecil ditanamkan budaya didikan militeristik atau kepolisian? Iya. Oke, apakah ayah saudara masih hidup dan bisa melihat Anda duduk di dalam persidangan ini? Masih. Apa komentar ayah saudara? Memang pernah bertemu? Bertemu yang mulia. Di mana? Besuk. Besuk. Besok ya. Dalam persidangan ini ikut hadir? Tidak. Yang mulia. Tidak ya. Silakan lanjut. Oke. Apakah menurut ayah saudara yang merupakan senior juga di kepolisian tindakan saudara ini dapat dibenarkan? Harus berani melawan, jangan takut katanya. Apa Anda sudah melawan? Sudah mulai. Dari semenjak diperiksa saya sudah mulai mengatakan apa yang sebenarnya. Oke, baik. Terkait dengan ancaman, kalau sampai ini bocor, kalian berempat yang tanggung jawab. Jangan sampai persidangan ini menjadi perwujudan konkret dari ancaman kamu bertanggung jawab. Jadi kamu benar-benar harus, saudara terdakwa harus benar-benar menceritakan apa adanya, supaya putusan hakim ini bukan menjadi ancaman tanggung jawab bentuk tanggung jawab karena Anda memberikan pembocoran. Iya. Pertanyaan saya, apakah ada hal lain yang belum Anda sampaikan di dalam persidangan ini terkait dengan kejadian baik 340 maupun obstruction of justice? Sudah semuanya. Sudah semuanya disampaikan? Sudah. Sudah lengkap semuanya? Sudah. Kalau Anda, sekarang Anda di PTDH, betul ya? Iya, sedang proses banding. Apakah Anda masih ada harapan, keinginan untuk kembali? Karena Masih. lagi banding ya? Masih. Jika Anda diberikan kesempatan oleh pimpinan Anda untuk kembali ke Polri, perbaikan apa yang Anda lakukan agar tidak terulang dan mungkin agar tidak ini juga terulang bagi
polisi-polisi yang lainnya? Harus lebih berani berkata atau menolak perintah atasan, tidak boleh terlalu percaya atau terlalu loyal begitu saja kepada pimpinan. Baik, dilanjutkan rekan saya. Saudara terdakwa, tadi kan juga disampaikan ya bahwa ayah saudara itu juga senior di kepolisian. Ada nilai apa yang diajarkan misalkan atau diturunkan kepada saudara di keluarga, kalau boleh tahu di keluarga yang sebagai polisi Anda sendiri atau ada lagi yang lain? Sendiri. Sudah sendiri. Berarti kan saudara yang melanjutkan ya istilahnya estafet keluarga sebagai polisi. Lalu apa yang ditanamkan kepada saudara terdakwa dari ayah saudara terkait dengan bagaimana dengan pimpinan, bagaimana bersikap sebagai seorang anggota Polri, saudara? Bisa saudara jelaskan? Yang paling utama adalah pimpinan itu seperti orang tua kamu. Awal mulanya begitu selalu ditanamkan. Jadi yakin apa yang diperintahkan pimpinan itu mengandung hal yang baik buat kamu selaku bawahan. Ada lagi? Perintahnya itu adalah perintah selaku komandan dan selaku orang tua. Oh, jadi selama ini saudara menjalankan perintah itu karena ada nilai tadi yang saudara pegang dan itu pesan dari orang tua saudara. Iya. Bahwa itu sebagai orang tua, bahwa itu hal yang benar yang mungkin kamu belum tahu tentang dibalik kebenaran itu. Maka saudara begitu loyal dan saudara melaksanakan itu, begitu saudara? Betul.